Malaikat Jibril ya, menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah sholat ya, bertemu dengan Malaikat Jibril, terus diajak oleh Malaikat Jibril kemana? Ke Mekah, balik maning, sekarang Mekah tekan Palestina ya. Dari Palestina, dari Masjidil Aqsa diajak oleh Malaikat Jibril kemana? Plesir ke langit. Nah, apa yang disebut ya? Plesir bulan Maret ya. Kenapa sih Nabi Muhammad diplesirkan, diisra mi'rajkan? Salah satunya karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih. Sedihnya kenapa? Pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian disusul istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Bersedih ya, umatnya banyak mendapatkan perlakuan tidak enak dari kafir Quraisy. Diperjalankan dari Palestina ya, dari Masjidil Aqsa dibawa oleh Malaikat Jibril ya, Malaikat Jibril terbang. Apa punya sayap? Punya sayap ya, dibawa ke langit. Langit yang kelihatan di sana atas, di atasnya lagi, atasnya lagi terus ya. Ada 7 lapis langit ya. Sampai di langit pertama, ayo perhatikan ini. Sampai di langit pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru ke pintu langit ya. Di depan pintu langit Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada yang punya langit, kepada yang menghuni langit satu itu ya. Mengucapkan salam, terus minta supaya dibukakan pintu langit pertama. Kemudian dari dalam ada suara, siapakah engkau yang datang? Malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Kemudian ada yang tanya lagi dari dalam pintu situ, bersama siapa kamu? Kemudian Jibril menjawab, bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya lagi, apakah beliau sudah diutus untuk menghadap ke Allah? Malaikat Jibril, iya, Nabi Muhammad sudah diutus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima wahyu secara langsung. Kemudian pintu langit satu terbuka, dengan tiba-tiba muncul Nabi sebelum Nabi Muhammad, orang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Nabi Adam alaihis salam. Jadi di langit pertama dihuni oleh Nabi Adam alaihis salam. Bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam merasa bahagia sekali dan mendoakan keselamatan dan kebaikan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diajak lagi oleh Malaikat Jibril naik ke langit yang ke berapa? Kedua, masa satu terus 7. Langit yang kedua sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bukakan pintu, begitu Malaikat Jibril.
Dari dalam ada suara, siapakah engkau? Aku malaikat Jibril. Bersama siapa engkau ke sini? Bersama Muhammad. Apakah beliau sudah diutus untuk menghadapnya? Ya, sudah diutus untuk menghadapnya. Kemudian pintu langit kedua terbuka. Sling. Nah, begitu terbuka sangat luas, ya. Di situ ketemu Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa alaihi salam bertemu. Keduanya mendoakan kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya selamat dan kebaikan untuk Nabi dan umatnya, kita semua. Kemudian ke langit ketiga, malaikat Jibril membawanya Nabi Muhammad ke langit keberapa? Ketiga. Sing nomor telune pada baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dijawab, ditanya seperti tadi. Ya. Siapa engkau? Jibril. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Sudah diutus? Iya. Maka pintu langit ketiga terbuka. Ya, pintu langit ketiga terbuka. Siapa yang menyambut di ketiga? Allah. Allah tidak di langit tempatnya. Allah itu tidak di langit tempatnya. Yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis salam. Nabi Yusuf itu siapa? Oh ya, Yusuf gagah banget ya. Nabi Yusuf itu terkenal dengan ketampanannya, ya. Sangat tampan. Nah, Nabi Yusuf mendoakan yang baik-baik untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Kemudian malaikat Jibril mengajak untuk ke langit keempat, menuju langit keempat. Sama ditanya seperti tadi. Ya. Siapa engkau? Jibril. Dengan siapa? Nabi Muhammad. Sudah diutus? Ya sudah. Kemudian pintu langit keempat terbuka. Ya. Siapa yang menyambut di langit keempat? Di langit keempat Nabi Muhammad disambut oleh itu bareng karo malaikat Jibril mangkate. Ya, masa disambut oleh malaikat Jibril. Ya. Dengan disambut oleh Nabi Idris alaihis salam. Ya. Terus diajak lagi sampai langit ke-5. Di langit ke-5 bertemu siapa? Nabi Harun alaihis salam. Nabi Harun alaihis salam. Nah, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad ya, supaya selalu baik. Ya. Kemudian malaikat Jibril mengajak Nabi naik lagi ke langit ke berapa? Ke-6. Ya. Ya. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Siapa engkau? Malaikat Jibril. Bersama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah sudah diutus? Iya. Terus dibuka pintu langit ke-6. Ya. Reng 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 buka. Nah. Bertemu Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa itu punya mukjizat apa ya? Nabi Musa punya mukjizat, salah satunya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Bertemu Nabi Musa.
Kalau sebelum-sebelumnya bertemu yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, Yahya, kemudian Nabi siapa? Yusuf, ya, kemudian bertemu dengan Nabi Idris, ya. Itu berbahagia semuanya, menyambut dengan sukacita. Namun waktu masuk ke langit yang keenam disambut oleh siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Justru Nabi Musa alaihissalam itu menangis terseduh-seduh. Kenapa? Nabi Musa itu menyesal. Ya, Nabi Musa umurnya itu jauh lebih panjang, ratusan tahun, sampai 300 tahun umurnya, bahkan lebih. Sedangkan Nabi Muhammad hanya 63 tahun saja. Apa yang menyebabkan Nabi Musa sedih? Nabi Musa itu merasa menyesal. Kenapa hidupnya lebih panjang? Umatnya Nabi Musa sedikit. Jadi orang-orang saat Nabi Musa menjadi utusan Allah itu, yang mengikuti Nabi Musa tidaklah banyak, sedikit. Lebih banyak pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita sekarang yang sudah 1440 tahun yang lalu. Nah, kita masih mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat nanti. Bersedih seperti itu. Namun walaupun bersedih, Nabi Musa tetap mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di langit ke-6 ya tadi ya, malaikat Jibril kemudian mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke langit berapa? 7. Ke-7. Apa pol-polan? Belum. Masih sangat luas. Langit ke-7 disambut siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Disambut oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim itu punya mujizat apa ya? Ayo, punya mujizat apa Nabi Ibrahim? Itu tadi Nabi Musa. Ya nggak apa-apa, jawab salah. Itu tidak salah, keliru tempat ya, keliru tempat. Ya. Nabi Musa itu selain punya tongkat juga bisa membelah lautan dengan tongkatnya itu menjadi ular dan sebagainya. Musuhnya berat, seorang raja namanya Raja Fir'aun. Ya, itu Nabi Musa. Nah, Nabi Ibrahim itu mujizatnya apa? Tidak mempan dibakar. Ya. Raja Namrud laknatullah. Ya. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian ditangkap, kemudian dibakar. Ya, dibakar pun tidak mempan. Ya. Bukan karena saktinya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu dibakar Nabi Ibrahim itu berdoa, Qul ya naru kuni astajib lakum. Ya, berdoa, wahai api, kamu jadi dinginlah. Kemudian Allah mendinginkan api itu untuk Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka tidak seujung rambut pun yang terbakar. Di langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak banyak yang dibicarakan, hanya mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di langit ke-7, malaikat Jibril masih mengajak kemana? Ke atasnya lagi. Ya,
ke atas lagi ke tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu, ya Allah, luar biasa di Sidratil Muntaha. Aku 2 minggu sekali ada tempat kayak gitu. Keindahan yang luar biasa. Daun-daunnya selebar telinga gajah. Telinga gajah pernah lihat? Kebun binatang. Besok ke Jogja, yang ke Jogja lihat gajah.